Jujur teman-teman, kalau hari ini saya memilih beliau bukan berarti atas keinginan saya. Jadi ini sudah banyak masukan, saran dari tokoh-tokoh lembaga dan yang lain bahwasanya beliau inilah salah satu yang mampu, yang masih memahami dan terus belajar tentang sejarah ini. Prayo adalah sebuah desa atau pemukiman yang dihuni oleh masyarakat rantau panjang tabir di era zaman kerajaan atau di zaman kolonial Belanda. Pada zaman dahulu maraknya pertikaian antar kerajaan, maka masyarakat rantau panjang tabir diungsikan di daerah terpencil yaitu desa Kotorayo. Nah, maraknya pertikaian, maka dimintalah kepada orang hebat untuk melindungi desa tersebut dan masyarakat tersebut dari malapetaka berbahaya. Setelah terjadi pertikaian hebat, maka juru kunci atau orang hebat itu meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, tidak ada satupun yang bisa membuka kunci tersebut, dan masyarakatnya tidak bisa keluar dari pemukimannya desa tersebut karena sudah dilindungi oleh orang hebat, dan desa tersebut hilang dari pemukiman. Nah, setelah terjadi pertikaian, orang 19 meninjau kembali desa tersebut, desa Kotorayo. Ternyata desa itu sudah hilang dari pemukiman, yaitu sekarang yang disebutkan desa Kotorayo hilang. Itu kan pertahanan. Raya itu besar, jadi pertahanan besar itu salah satu sejarawan ataunya itu satu sisi yang lain Kuto itu juga besar, kota, raya itu kota, Koto itu adalah sebuah perkampungan, di perkampungan dalam pertahanan. Jadi Kotorayo ialah kota besar. Satu, yang keduanya itu tadi pertahanan besar. Salah satu daripada informasi yang kami ketahui itu, kenapa Kotorayo itu hilang, karena zaman Majapahit dulu itu kan masih ada perebutan kekuasaan, pelebaran kekuasaan. Sebagian cerita itu keturunan Majapahit juga di situ. Jadi ada orang Kemering dari orang Palembang dulu ceritanya. Itu kalau bahasa ini orang begajul ataupun begal, orang perampok besar-besaran dulu. Jadi sudah merampok dari dari Kotorayo itu, lari, dikejarlah, dibuat jangkuan ataupun algojo Kotorayo ini sebanyak 19 orang mencari orang. Sebelum berangkat itu, kota itu tadi dilimun. Ada seorang orang pintar ataupun orang dukun katakanlah, ditanam surat limun. Maksudnya supaya kota itu tidak ada diganggu lagi di begal-begal yang lain yang dikejar. Jadi pergilah dukun ini kebetulan sudah nanam surat limun itu tadi, mati. Ketika orang itu tadi sudah ngejar bagajul banyak itu tadi, balik itu dukun itu tadi tidak ada lagi, sudah mati. Tempat nanam surat limun itu juga tidak tahu orang-orang 19. Akhirnya yang ditemukan di situ bukannya kota lagi, akan tetapi rimbo yang sudah dilimunkan, ibarat macam film Siliwangi macam itulah kejadian Kotorayo. Jadi orang bingung macam mana ionya kita akhirnya timbul kesepakatan nak mencari lokasi yang pas seperti Kotorayo itu. Akhirnya pergi ke ini dan sesuai, pergi kemudian ada sesuai, tiba di Lubuk Mentejum, pasaran Tol Manis ini memang ada bukti tapi tidak sesuai. Akhirnya berjalan tibalah di daerah rantau panjang itu. Rantau
Panjang itu pas itu. Boleh tengok kini itu Kotorayo itu ada napalnya, ada tepian batu, ada apa. Belamudi ada sungai, ada itu pas yang Rantau Panjang itu. Itulah yang dinamakan Ohang 19 itu. Nah, 19 maka di situ bermukimlah nanam tanaman-tanaman muda, beternak apa namanya lain-lain kehidupan di situ. Akhirnya dijadikanlah situ daerah itu pemukiman. Ialah di rumah gedang sini. Rumah gedang, rumah tua di Tanjung. Nah, itu salah satunya ada bedok dulu, ada banyak peninggalan yang masih ada itu, antara lain itu bedok Panjang itu rumah tua, sudah itu ada kulit padi, banyak. Kalau dulu banyak tuh cerita-cerita orang tua kami. Nah, maka waktu ada acara, ada perhelatan akbar yang manggil anak buah, anak penakan, cucu dulu sedahu sekalian macam itu pakai kenong. Kenong itu ada macam gung tapi kecil. Orang yang itu yang muti kenong itu penti apa itu lupa. Itu di tung Ohang 19. Bukannya nang 19 beda, tapi Ohang keturunan sampai kini itu lah ribuan, namun tetap dia kan Ohang 19 karena asalnya 19 itu. Maka tung Ohang 19 kita kumpul hari ini. Kita nak turun apa baumo ataupun nak mantai ataupun apa itu memang macam mantai dan di manis di Rantau Panjang itu memang dari dulu macam itu tuh. Maka itulah Ohang 19 pada hari ini kita nak muka gelanggang silat ataupun gelanggang mantai ataupun ada yang itu. Jadi nama 19 itu sampai kini itu tetap dikatakan orang 19. Padahalnya kan turunan banyak. Nah, itulah cerita Kotorayo itu sebenarnya asal muasaran Panjang itu asalnya seperti itu. Ada juga yang ceritanya dari 19 itu ada yang balik ke siko buik lah dusun, ada namanya dusun Diam Pulau, ada dusun Limau Manis, ada dusun Semaho. Dusun Semaho itu di daerah Ulak Makam tuh. Daerah Limau Manis itu sebenarnya di Tunggul Bulin tuh dulu. Dusun apa namanya dusun Dian Pulau itu di Jeramah Baru tuh. Jeramah yang baru bangun tuh. Jadi orang-orang orang Samaho, orang Limau Manis, orang Dian Pulau, orang Rantau Panjang, kok satu kesatuan orang itulah tuh. Orang Kotorayo. Makonya ada dulu tuh lupa. Dibuat mendadak. Jadi kami mau ambil dulu sejarah kan ditelusuri lagi, ada namanya Primo Amin namanya. Primo Suri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Al-Badri. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi langsung tentang mengangkat sebuah tema, yaitu Kotorayo hilang atau yang sering disebut dengan Dusun Talimun, yang hari ini bertempat di salah satu desa di Kecamatan Tabir Ilir, tepatnya di Desa Rantau Limau Manis. Nama dusunnya itu Dusun Rantau Palembang. Nah, jadi pada hari ini kita akan berdiskusi, berdialog langsung bersama salah satu tokoh lembaga adat 60 Segala Batin. Untuk lebih jelas nanti bisa kita mendengar langsung siapa sih beliau ini. Yang jelas beliau ini adalah salah satu tokoh yang tidak lain tidak bukan Bapak Muhammad Adam, atau yang sering disebut bahasa kita sehari adalah Mama Adam. Nah, untuk lebih lanjut mungkin bisa kita perkenalan diri langsung lewat beliau. Silahkan, mungkin Mama bisa dijelaskan supaya orang tahu siapa sih Mama ini, kenapa hari ini saya memilih beliau untuk menjadi narasumber tentang tema kita ini. Jujur teman-teman, kalau hari ini saya memilih beliau bukan berarti atas keinginan saya.
Jadi ini sudah banyak masukan, saran dari tokoh-tokoh lembaga adat yang lain, bahwasanya beliau inilah salah satu yang mampu, yang masih memahami dan terus belajar tentang sejarah ini. Untuk lebih lanjut, mungkin bisa dijelaskan perkenalan diri singkat dulu, Mama, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Muhammad Adam. Begini, dalam kehidupan sehari-hari, saya itu menjadi pemangku adat atau pengurus adat itu, kalau mau diceritakan itu sebenarnya sudah lama. Saya mulai berkecimpung pada masalah adat, terlibat pada masalah-masalah adat dan budaya itu semenjak tahun 1995. Yang pertama sekali itu saya sebagai sekretaris adat Kelurahan Dusun Baru. Kalau tidak salah pada waktu itu Pak Lurahnya zaman Pak Zakaria Ismail BA. Selanjutnya juga saya pernah melaksanakan pelaksanaan tugas harian Sekretariat Lembaga Adat 60 Sekaluwatin dari tahun 97 sampai tahun 2000. Pada waktu itu Kecamatan Tabir ini belum pecah, masih cuma 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Tabir dan Kecamatan Tabir Hulu. Belum ada Tabir Selatan, belum ada Tabir Timur, belum ada Tabir Hilir. Setelah itu saya juga pernah dari tahun 2012 sampai 2016 saya pernah menjadi sekretaris lembaga adat Kecamatan Tabir, Batin Limo, Kecamatan Tabir. Dan terakhir saya ditunjuk kembali sebagai sekretaris lembaga adat Batin Limo, Kecamatan Tabir, karena sekretaris yang pertamanya cuma satu hal dan ada halangan mengundurkan diri, dan saya ditunjuk kembali jadi sekretaris lembaga adat. Dan terakhir baru 1 bulan kemarin. Nah, itulah riwayat singkat mengenai diri saya yang berkecimpung di adat Uang Batin Ronda. Oke, cukup jelas sekali. Jadi menjawab dari bermacam-macam pertanyaan masyarakat yang hari ini masih banyak bertanya, bagaimana sih cerita tentang kebenarannya tentang Kotorayo Ilang ini. Tentu hari ini masih banyak yang penasaran, apakah ini betul benar-benar ada, atau mungkin ini hanyalah sebuah cerita dongeng belaka yang mungkin tidak ada kebenarannya. Tentunya hari ini kami dan teman-teman yang lain masih banyak yang menunggu jawaban tentang Kotorayo Ilang ini. Nah, singkat saja dari pertanyaan pertama saya, mungkin bisa dijelaskan apakah ini benar ada atau memang cuma sebuah dongeng atau cerita belaka tentang Kotorayo Ilang ini. Baik. Kalau masalah asal usul masyarakat Rantau Panjang atau yang lebih dikenal Uhang 19. Kalau pada intinya bukan 19, keseluruhannya ada 60. Tapi baiklah, itu sepakat. Masyarakat kini juga sepakat bahwa mengatakan bahwa Ohang Batin atau Ohang itu berasal dari Dusun Kutoayo. Artinya itu benar-benar ada. Benar, diyakini oleh masyarakat memang betul Dusun Kutoayo itulah asal Ohang Tapanjang, Ohang Seling, Ohang Kapu, Ohang Pelahu, Ohang Jenis. Baik, kalau memang ada waktu kita cerita satu-satu. Oke, jadi lanjutkan, Mas. Nah, jadi macam itu. Kalau tidak salah menurut yang aku dapat dah. Ya, betul. Ya tua itu kan turun temurun. Betul. Ya, jadi nerimo dan yang dulu, menurut yang aku terima. Salah satu aku dapat dengan cerita dari Datuk Bakal Manan. Dia tokoh ini masyarakat Tabir yang kini dia almarhum, dia juga sudah almarhum, dan kita bersyukur sampai hari ini menekan dia ada meninggalkan catatan yang untuk kita pelajari. Sudah itu aku pernah juga mendapat cerita dari pemangku adat Datuk Kasim Samad, dia juga sudah almarhum. Jadi dari keterangan beberapa tokoh-tokoh senior dulu yang sekarang sudah dulu berpulang ke Rahmatullah itu,
saya mendapat gambaran bahwa benar adanya gitu tuh memang berasal dari dusun Kutorayu. Nah, cuma ceritanya mungkin ada yang berbeda, mereka tuh tua. Mungkin banyak Dari mulut ke itu, dari mulut ke turun. ya. Jadi kalau memang ada persepsi lain, ya Sah-sah. sah, dan saya juga mohon maaf. Mungkin itulah yang sampai cerita. Jadi yang dapat diaku, yang sampai ke telingaku, yang bisa aku sampaikan. Ya. Menurut riwayatnya tuh, kalau tidak salah itu berawal cerita berkisah pada awal abad ke-13, pada abad ke-13. Jadi kalau kita ambil perbandingan kini itu dalam sejarah nasional itu pada perkembangan adat kerajaan Melayu Jambilamo. Ya. Nah, kerajaan Melayu Jambilamo, kalau menurut pendapat Datuk bagaimana itu ada kaitannya dengan kerajaan Melayu Jambi. Apa benar apa tidak itu halawal bisa. Tapi yang jelas ya cerita yang berkembang bahwa sebelum Wang Silombleh kemudian Panjang dia tinggal di Kutorayu. Sebenarnya bukan 19, 60-an. Jadi dalam sejarahnya apa sebab dia sampai nyusia berkait mudik ke Ulu Tabir dikarena dusun Kutorayu itu sudah merasa sudah aman lagi. Karena enggak dulu cerita. Ini banyak cerita kok di situ. Dalam cerita itu ada sebagian ngatun tak lo diserang perampok. Ada sebagian ngatun tak lo lagi diserang oleh kerajaan Mataram. yang pernah aku dengar juga diserang wabah penyakit itu juga. Mungkin bisa jadi. Tapi yang jelas yang besi beredar itu dia tuh diserang Datuk Beremban Besi dan Datuk Tuntelana. Datuk Tuntelana itu kalau nunggu cerita masakan Raja Jin apa benar apa itu walau bisa orang. Jadi pada waktu masyarakat Dusun Kutorayu itu melawan orang serangan itu tadi, ya. Itu meninggal dusun. Itu kamahu ke daerah ke daerah paling jauh ujung mahu bertengahi kamahu Sungai Tabir di situnya lagu. Mungkin di dalam tinggal di dusun itu ada juga orang napade tukang pun maka dibuat lahnya dia mat limun ditanamlah tujuannya apa supaya dusun itu jangan nampak di awal. Terus kalau jimat itu kan pasti ada bentuknya. Apakah itu berbentuk buku atau macam mana itu? Sehingga Kutorayu itu talimun lah sampai kini tidak bisa lagi kita temukan. Jadi kalau bentuk itu dadu keterangan pasti yang bisa jawab. Apakah berbentuk pada dirajah pada kain, apakah batu yang di mantra itu dadu bentuk pasti. Tapi dulu cerita yang sampai ke aku itu jimat limun namun. Jadi pas rombongan itu balik ke Kutorayu, dusun kalau ada degi, anak yang nampak cuma hutan, cuma imu. Ya, cuma imu. Jadi sudah itu juga. Itu kalau ada versi lain, kalau versi Datuk Keamanan itu tuh inilah bentuk kerajaan di situ. Tapi apa benar apa tidak itu walau bisawab. Masalahnya po di situ raja itu ini ada kaitan dengan Raja Jambi Aditya Warman. Sebagian mohon Aditya Warman pindah ke Pegaruyung, yang sebagian ketinggal termasuk orang 19, termasuk orang yang 60 tadi, termasuk nunggu ceritanya itu juga idanya 60 keluarga kalau sebenarnya 73 satu persi cerita itu 5 kepala keluarga yang pindah dari Dusun Kutorayu itu ke Kermio ke daerah Batangai. 5 kepala keluarga pindah ke daerah Selangun. 3 kepala keluarga pindah ke daerah Bungo. Itu lu ceritanya. Jadi yang 60 kepala keluarga itu bonding misalkan Nyesia mutik Sungai Tabir nyahi tempat pindah. Jadi tunggu mak. Jadi itu kan ketika
nak balik ke Kotorajo lagi itu kan awalnya itu kan ada yang tukang kunci dengan limun tadi. Iya. Nah sehingga tidak bisa masuk lagi itu ngapo? Apakah keberadaan yang tukang kunci itu sudah tidak ada lagi atau memang dia sudah lupa? Kalau cerita nak sampai lah, Ya. nak tukang buik jemaah limun kau ninggal. Dah ada sempat bercerita dengan orang tinggal kau di Bandung nyenanom. Jadi dah ada bisa dimbi. Kalau mungkin kalau sempat baca itu ada yang sempat bertanya, Ya. mungkin bisa harus kau tahu kan. Nah lanjut Mak, terkait dengan setelah dia menyusuri batang air tadi sehingga sampailah di Rantau Panjang. Sampailah kan macam sebenarnya tiba di Rantau Panjang. Kau kini kau bernamu Rantau Panjang. Kalau dulu dia ada nama Rantau Panjang. Jadi kalau dulu namanya Belum ada nama. belum ada nama. Rantau Panjang tu kaget tu ada sejarahnya kau apa sebab bergelar Rantau Panjang tu ada. Rantau tu luhui. Rantau tu tepi sungai yang tenang luhui. Panjang tu panjang luhui. Itu asal kata Rantau Panjang. Kalau Kotorajo itu asal kata maksudnya Kotorajo memang kota raja kerajaan anu. Jadi boleh kita cerita dah. Kalau pendapat Datuk Bakamanan, tokoh-tokoh yang di Kotorajo di zaman itu tu salah satunya siapa? Datuk Sangsu Maharajo, Datuk Atta, Datuk Pucuk Alam, dan Datuk Sultan Baginda Rajo Ali. Datuk Sultan Baginda Rajo Ali iku nenek Rantau Panjang iku bapaknya Datuk Puyang Bungku, Puyang Depati itu bapak. artinya orang yang pertama nunggu di rumah tua maksudnya. Lu cerita dulu. Ya. Rumah tua itu ya, itu rumah Puyang Bungku. Tukang buik Datuk Gajah Mabuk. Itu cerita rumah tua lah. Jadi sebelum rumah tua tu ada, warga Melayu itu ada yang ke bawah. Mungkin menekan tahu tak? Ya. Di RT sebelah Kampung Bahu ya, ada namanya Bukit Dusun Duo. Ya, betul. Ke situ naik pertama dulu. Dusun Duo, ya. Kena dusun tu cerita mitos supaya tidak. Ya, betul. Kena dat lo dia lah Serimang, dan lo dia lah di nama ko Misia Bulo lah. Buik lah Bulo atau itu kan sampai lah buik dusun di ujung Tanjung Mahosa. Itulah yang orang Simamleh. Ya. Orang Simamleh itu siapa pemimpinnya? Ialah Puyang Bungku atau Rio Depati. Sudah tu ada lagi. Ini kan dari Simamleh dia lagi. 60 keluarga. 60 ko tadi ya. 60 keluarga ko tadi empek belek naik di kalau ini seling namu. Seling sudah tu sepun ketua rombongannya ialah Datuk Uci. Itu seling dusun, ya? Ya, seling dusun dari seling Kota Baru. Ya, seling dusun. Sudah itu mudik lagi naik di Kapuk. Kalau ini Kapuk namu. Ya, betul. Naik di Kapuk sembilan orang. Itu betina mimpin. Kalau orang mudik itu Tuan Datuk Pemarap. Kalau nama lengkapnya Tuan Putri Pembalap. Itu di Kapuk. Sudah itu 13 di Pulau Wahu. Yang kini didengar dengan Palaho. Palaho, Pulau asalnya Pulau Wahu. Itu Datuk Manahu ketua rombongannya. Itu jumlahnya tadi 13 ya. Sudah itu terus apa Mahu Jeneh. Mahu Jeneh naik di Mahu Jeneh itu 5 dipimpin oleh Datuk Pamuncak. Jadi kebetulan orang yang 5 itu ini masih sekelbu, masih keluarga lah pemimpin tu. Jadi dia bersepakat tiba di mudik ke membentuk kerajaan Melayu Bahu. Ya dengan pusatnya ialah di ujung Tanjung Mahu Semayona. Jadi Rio Depati lah menjadi pemimpinnya.
Itu sejarah awalnya Om. Sehingga jadilah rantau panjang. Nah, jadi Mak, itu kan rantau panjang kalau dulu itu kan bukan cuma yang ada di kita rantau panjang kembali. Ya. Maksudnya apakah di Mudik dulu masih dikenal dengan rantau panjang juga atau macam mana? Udah. Cuma kebetulan ya di toko kan pengetahuan kita juga ada terbati rantau panjang itu diambil dulu tuh ya. Waktu sungai Kabir lagi ilu ya. Nah, sudah tuh daerah aliran sungai itu nyusul gitu. Tegak di pian bahu enggak? Iya, pian bahu bawah ya. Ya. Itu nampak melintang di daerah berapa kilo kan? 3 kilo lebih. 3 kilo. Nah, itulah asal katuan rantau panjang, antau luhui panjang. Nah, itu begelalah rantau panjang. Itu asal katuan rantau panjang. Ya. Rantau yang panjang. Nah, itu asal katuan. Nah, lanjut Mak. Jadi itu kan setelah 60 segala batin tadi itu kan berpencar. Ya. 19 yang di rantau panjang sampailah ke Mahojene. Ya. Kalau mungkin hari ini ada tak peninggalan setiap tempat daerah di situ. Kalau di rantau panjang ini kan ada salah satu peninggalannya yang kini sudah jadi ikon kita, rumah tua. Ya. Tah kalau yang ada di sepanjang aliran Sungai Tabir ke Mudik itu. Nah, jadi contoh. Kalau sebenarnya tiap daerah ada, ya. Seling masih ada rumah tuanya. Cuma ada kebetulan ada expose dan juga kapuk yang lawan ada ke jenis. Nah, jadi setelahnya terbentuk, kita balik cerita di Pangkal kita. Setelahnya terbentuk kerajaan di Rantau Panjang belum jatuh ke zaman Belanda. Apa itulah Islam belum zaman alam. Jadi sejarahnya muncul lagi, ya. Jadi terbentuklah pemerintahan. Waktu itu pemerintahan itu adalah rajo tersebut sekaligus pemangku adat sekaligus pelaksana adat. Jadi mana ceritanya? Rajo sekaligus pemangku adat pelaksana adat. Ialah pusat di bahu ini tuh rumah tua tuh pusat kerajaannya. Dulu tuh Rantau Panjang ya masih berbentuk kerajaan dulu Bapahit. Bapahit itu kayu jati pahit. Pahit itu garis pertahanan untuk bertahan untuk dari musuh dan juga negeri waktu itu bapaga bekanang. Macam siko pahit, nak siko bakal teh. Kalau kawan nanya mau pahit, kebetulan rumah kawan tuh arah situ. Kan ada pahit sebelah suatu pahit dalam. Dulu tuh pahit tembui. Pak sama lu yang Kampung Kubuak ini. Dia juga kan terus ke Kampung Kubuak, Melayang terus ke Kampung Baku. Itu tuh pahit dalam dulu tuh tidak bisa melayang. Dah teko karena ngiyati. Nah, balik lagi ke Kutayo. Balik ke Kutayo. Kalau kini ini kan penuh cerita misteri. Takkan dia atau tidak, itu tidak tahu juga. Yang jelas dari beberapa sumber yang kita cari bahwasanya tanda-tanda masih ada keberadaan itu masih ada. Kalau kita tidak mencari, dia mungkin ada. Tapi kalau kita mencari, susah untuk ditemukan. Itu mungkin apa bisa dijelaskan? Jadi macam sebenarnya di dusun Kutuayo atau kira-kira kalau kini telah jadi ilmu dah. Ya, betul. Kalau nunggu cerita pada waktu masyarakat jalan Gantang Palembang tu Luser lah, itu bertemu dengan jenis-jenis apa istilahnya tuh orang-orang budaya lah istilahnya berbentuk bahan bangunan candi peninggalan waktu Luser tanah itu berbentuk batu bata. Sudah itu juga di Kutuayo itu ada makam lamu Buyang Kutuayo namu. Kalau tidak salah itu kalau nak mudahnya ini itu dari sungai, dalam di sungai
ada jalan naik berbentuk napal, bentuk tanggung. Jadi, itu ada di bawah. Cuma ada juga sebagian orang ngatun ikut antaranya tu dengan tidak. Sebab kalau orang bahasa ngajo nak nyahi payah, kadang-kadang orang ada nak tidak bertemu. Nyembah itu mungkin telah di luar pemikiran kita. Tapi kalau pujang Gotrayo itu memang bertempat di situ. Nah, jadi beberapa hari yang lalu kami pernah menelusuri info itu tadi. Ya. Memang niat dari rumah nak nyari candi dengan tujuan itu. Kamu tidak ketemu. Ya. Tapi sebagian ada yang mengatakan kalau kita tidak ada niat itu pasti bertemu. Insya Allah bertemu. Nah, sayangnya belum berhasil. Jadi menarik lagi pertanyaan selanjutnya Mak terkait dengan wilayah Kutoarjo Ilang yang hari ini masih hutan. Apakah benar dulu memang luas atau memang sampai kini memang yang tinggal kecil wilayah hutan itu ini? Jadi seperti itu ya. Yang namanya kerajaan kecil, ya itu perbandingan antara panjang beda, ya. Antara panjang. Dulu yang 19 bubuk rumah tuh cuma di Kampung Bahu. Kampung Bahu itu luasnya kalau tidak salah yang tempat lama itu paling 10 hektar tak sampai tidak. Jadi kita perbandingkan belah situ pusat kerajaan Melayu lama. Memang kalau kemungkinan itu yang terselamatkan ilmu yang dilestarikan Dubai mungkin yang sekitar 1 hektar. Kalau lokasinya juga yang namanya pusat kerajaan itu mungkin lebih. Masalahnya boleh kita katakan tentang yang ada kini yang diduga yang masih tinggal itu diduga adalah pusat, anggaplah kita kata kini ke istana kerajaannya di situ, bukan tempat meluduknya. Nah, jadi Mak, sepanjang hidup Mama, ya mungkin sudah banyaklah perjalanan hidup dan juga menjadi tokoh lembaga adat ini. Menarik lagi kalau kita kembali ke Kutoarjo, pernah tak Mama ini merasakan sebuah hal-hal yang itu dapat sumbernya dari Kutoarjo itu, atau mungkin bisa melihat langsung, itu pernah nggak Mama? Sebenarnya sulitlah dicerita logika ada. Karena sulit dipercaya. Sulit dipercaya nak kita ceritakan barang itu secara akal sulit. Tapi ada kejadian-kejadian di masyarakat antara panjang. Ya, betul. Tapi kalau yang tua itu masih meyakini. Ada satu contoh bersama mistis yang ada kaitannya, ada sanggup pautnya dengan orang Kutoarjo. Misalnya kita ada kenduri, ada belek. Ya. Belek itu ramai yang di luar biasa. Apa yang dihidang tak cukup-cukup, tapi kita tak perlu kenal amit dengan orang itu Yang datang tu kan. Nah, jadi ada keyakinan di masyarakat itu orang Kutoarjo juga ikut mungkin. Cuma bagi orang yang ada ilmu kebatinan, yang tahu dengan masalah supranatural, katanya bisa membedakan nak mana orang awak nian, orang dunia nyata dengan orang sebelah katanya tu. Ya, betul. Betul pakai. Ini biasanya tu pakai baju setro hitam, kain kersik putih. Nah, pakai takulu sifat pandan. Itu cihin sudah itu mbak ambung kecil. Sudah itu nyobel selinang. Terus Mama. Nah, tapi itu ya mohon maaf bukan untuk konsumsi di debat, itu cerita. Ya, apa benar apa tidak itu walau alam. Masyarakat Panjang yakin itu. Masuk Kutoarjo Ilang itu memang hilang itu memang ada. Dan asal usul kita Nah, yang kita yakin bahasa Kutoarjo sudah itu juga. Kalau pendapat Datuk Makamanan atau pengertian dulu Datuk Suto Ningran lah. Kalau mendapat yang sekali lagi
uhang yang bebatin tu asal dari tu ayu dah yang panjang baik. Kecuali orang batin 9 dulu dengan batin 9 di Ilya itu ya dua lain. Jadi kita balik cerita orang panjang dah. Orang sudah melihat ketilah bentuk kerajaan. Nah sudah. Jadi bentuk kerajaan tu rajonya ada Depati Bungku, ada bentuk kerajaan lah. Rajonya Depati. Sudah tu di kerajaan tu ada pembantu-pembantu raja. Contoh pembantu raja siapa? Datuk Tenggung. Itu pembantu raja, Datuk Pengulu Alam, Datuk Benar, Datuk Pepati. Datuk Pepati ada hampir mirip nama Iko. Itu atau masuk gini kau Menteri Perhubungan. Sudah tu cuma awak ini kada degi Menteri Penerangan. Kalau di adat kerajaan Melayu Lamu untuk cerita itu ada Datuk Raja Nganggu itu Menteri Penerangan yang berurusan dengan penerangan itu Datuk Raja Nganggu. Sudah tu ada yang ngurus tani ke sepo Datuk Rita Kuning, yang ngurus adat, sara, budaya dan agama itu Datuk Rita Putih dan banyak lagi. Itu salah satu contoh. Jadi kita balik sejarah Batin Limo ya. Batin Limo. Jadi kita balik ke cerita Perang Jambi dikit, kita buka sejarah dikit. Kita balik ke cerita Jambi secara global. Jadi setelah Perang Jambi selesai ya. Sultan Taha gugur, tahun 1900 sampai lah. Jadi oleh pemerintah Hindia Belanda Jambi itu jadikan satu keresidenan. Untuk itu ya, untuk itu keresidenan itu pemerintahan yang ada di desa-desa, di dusun-dusun, dari kampung-kampung itu mengadopsi bentuk pemerintahan yang ada di Sumatera Selatan, yaitu sistem marga. Itulah asal muncul marga, istilah marga. Jadi untuk wilayah kita di Siko ya, itu berbentuklah Margo Batin Limo. Margo Batin Limo, apa sebab limo? Itu asalnya 5 dusun. Ialah Antar Panjang, Kempung Bahu, Selih, Kapuk, Palahu, Mojine. Itulah asal kata Batin Limo. Pertama pada awal 5 mani udah masuk ya. Lah kaliannya masuk, lah terbentuk Batin Limo, bahunya masuk. Tapi tak ada mau bagi, tetaplah gelar Batin Limo. Batin Limo satu marga bergelarlah marga Batin Limo. Jadi marga Batin Limo itu satu pesirah. Tidak sama dengan dulu tabir. Mau kibulnya itu limo jurai lain pesirah udah sama awak. Yang Batin Limo itu satu pesirah. Ini mulailah zaman pesirah, mulailah zaman marga. Kalau untuk kita di antaranya, kalau tidak salah itu mulai 1928, mulai sama Mergo. Sudah itu sama Mergo itu juga mulai 28 itu mungkin ya kan tahu lah, mungkin pesirah temu ya pesirah kampung, pesirah sana, pesirah ini, ya terakhir pesirah umum. Ini cuma 3 lah pesirah, tidak terlalu banyak. Karena pemerintahan Sunta. Kalau sebelum itu dia itulah Rio Depati tadi yang megang. Kalau mungkin kendala zaman Islam ya mungkin yang bercurah Islam. Itu inti cerita. Sudah itu Biko nak udok ada bentuk juga sejarah dikit gitu. Nama bayi wilayah Batin Limo, Margo Batin Limo yang diakui yang itu wilayah kerajaan Melayu kerajaan yang terbentuk dulu diakui sebagai wilayah Batin Limo. Itu kalau belah Ilis ya, itu mulai Jamau Sungai Besar, Serui ke Lebu Gajah, itu Ilia. Mau Sungai Besar tu. Ya, daerah Ilia. Ya, Serui ke Lebu Gajah, Serui ke Ulu Sungai Sengeti, Serui ke Bukit Doble. Itu sebelah Ilia. Jadi yang tahu awak dengan orang Batin 9 ya. Orang Batin 9 pemenang. Ya masuk orang 5 tu orang Batin 9 lah. Dia tu
mulai aja kaki mungkin 12 melodi terus ke inum batu beliang terus ke nak mang belanja ulu menelang. Suatu apa batih belum dengan orang lalu tantan. Ialah anu cemdak bungkuk. Cemdak bungkuk posisi kini tu dekat rumah Gani Perahu. Dia itu lebih ke Bukit Gedak membatih pulau dengan 5 Jurai. Ialah ke Bukit Gedang ke 5 Jurai itu terus ke Batu Udang terus ke Ulu Siwai. Batu terus ke Candi terus ke Bukit Sebelah terus ke Nah Aburan. Itu batih pulang mudik. Aja Nah Aburan terus ke Sungai Komang. Itu batih dengan bunga belum terus pulau ke Sungai Besar. Itulah wilayah Batu Limo. Jadi kalau dari Kutorayo ini kan pasti mungkin ada sebuah tradisi atau kebiasaan atau mungkin kebudayaan yang dibawa yang hari ini mungkin terus dilestarikan yang ada di Rantau Panjang atau mungkin ke Mudi Ai sana. Jadi kira-kira apa yang masih ada sampai kini yang terus dijalankan dan dilestarikan? Jadi macam kalau secara nyatu itu cuma dua. Ya. Tradisi manggang kemiana. Betul. Manggang kemiana itu tradisi dari Kutorayo yang terbangun sampai Mudi. Sudah itu memantai. Memantai itu juga tradisi yang terbangun Mudi. Kenapa dikatakan memantai itu tradisi yang terbangun sampai Mudi? Ya, sampai Kanta Panjang. Itu tradisi di zaman masyarakat Kanta Panjang belum Islam. Artinya sebelum Islam masuk. Sebelum Islam masuk memantai itulah ado. Jadi orang-orang tua dulu, puyang-puyang kita dulu tuh dia suka memuliakan hari besar agama, memuliakan tokoh-tokoh. Mungkin ada setengah ngaton kepercayaan orang dulu tuh animisme. Ada setengah ngaton agamanya Hindu. Tapi kalau kita cilik bukti-bukti pendukung yang ada, apa benar apa tidak zaman sejarah itu, ya bukti batu-batu yang ada di Kutorayo. Sudah itu batu bersusun yang ada di Limo ketika batih Limo dengan orang batin pe berpan itu ada kira-kira agamanya Hindu. Jadi karena orang Hindu itu kan banyak hari besarnya suka memuja. Jadi itulah dia mengadakan acara perayaan. Itu kalau lebih dikenal. Jadi dia mengadakan perayaan dia motong hewan ternak. Kalau kebiasaan masyarakat yang sebelum Islam itu ceritanya baneng. Atau mungkin kini bantai, Baneng itu apa? Baneng itu sini kuru-kuru. Itu dadanya kebau dah. Kebau kan daun ceritanya diperkenalkan oleh Said Mustafa setelah Islam. Setelah Islam masuk. Ya, jadi sebelum itu orang memantai itu motong baneng, motong kuru-kuru. Agak ada lebung baneng sih. Di dekat Masjid Lamo itu ada pengenam baneng orang tua Lamo. Itu sejarahnya. Jadi tradisi itu masih terbangun sampai kini. Setelah zaman Islam, berubahlah untuk memuliakan menyambut bulan suci Ramadan. Makanya kegiatan bantai adat itu dilaksanakan minimal seminggu sebelum. Kena memuliakan menyambut bulan suci Ramadan. Juga kini kalau kena istilahnya mulai zaman Said Mustafa itulah kena banding itu haram hukumnya dalam Islam, maka bergantilah dengan kebau. Itu istilah memantai itu memotong kebau di satu tempat, yang namanya gelanggang. Itu kok di mana gelanggang? Gelanggang itu tempat memantai itu bersama. Yang Kutorayo itu itulah cerita. Memang ada lah. Memang ada dan juga ya mungkin ada pernah ganti ada angkatan perampok dan jelek tokoh penyerang waktu itu
Datuk Berman Besi dengan Datuk Tuntalana. Itu Tuntalana itu rajinnya. Itulah yang sahih sudah tuh ada juga selintas tuh serangan dari Raja Mataram. Berarti ada serangan dari Jambu. Sudah itu ada juga pengalaman cerita singkat dikit waktu berjalan dengan tim istilahnya yang paham alam gaib lah ya. Jadi situ waktu mediasi di Kutu Ajo tuh emang ada orang Jawa tuh cuma yang dibagi orang situ tuh tombak untuk orang tua Iko lah, memang hak Biko memang Iko periode Mataram yang tertangkap aku tombak ambil. Itu dibalik itu nyatu ada ya, diambil dengan istilahnya meditasi gaib ayo alam-alam. Nah itu cerita. Nah, itu nyatu. Iya betul. Yang terakhir, yang terakhir lagi Pak ya. Karena sudah jauh perjalanan tentang diskusi tadi, kita kembali hari ini kembali ke rumah tua. Karena kalau kita lihat rumah tua yang hari ini masih kokoh, apakah itu memang benar-benar rumah pertama yang ada di kawasan rumah tua? Sebab masih banyak yang bertanya apakah itu rumah pertama atau tidak. Ya, kita jawab nanti tahu dah. Iya, betul. Kalau nuhun informasi ceritanya ya. Kalau rumah yang pertama itu bukan rumah tua. Ya. Tapi masih ada tak yang pertama ini? Sebelah rumah tua, rumah kecil sebelah rumah tua. Nyer di situ tuh rumah yang sebalik melintang si dia ya. Ya. Arah timur agak Matoi itu cuma dua. Rumah sebelahnya tuh ya rumah tua tuh. Ya. Nah, cuma rumah tua, rumah rajo. Ya. Jadi enggak itu yang itu. Cuma itu juga mohon maaf, bentuk aslinya lah berubah. Ya. Dia mungkin kena perawatan, mungkin atapnya umai atau rubia, pak bungju, mungkin itu barang tu ada dogi. Sebab yang dulu kan bangunannya tak ada paku kan, kalau Ya. ini sudah banyak yang digunakan. Sudah itu juga pelaman aja. Ya. Pelaman itu itulah bentuk pelaman orang selatan. Kalau pelaman aslinya mungkin daerah itu kedekiannya memang tak bisa. Pelaman itu ada Batam. Nah itulah bentuk-bentuknya lah berubah. Itu tabuh. Tabuh itu ialah kena itu membuktikan masuk rumah itu rumah rajo. Jadi apabila itu dibunyikan oleh keluarga rajo berarti ada masalah dalam negeri. Itu pokoknya tak boleh dibunyiin bila ada dusun kepanggang atau banjiran atau orang hilang di zaman dulu barulah bunyi tabu itu. Dan juga tabu itu lu ceritanya. Itulah jadi cerita mistik juga. Pernah satu sejarah pernah bercerita tabu itu nak dipindahkan Ke ini ada ceritanya rumah tua lain rumah ada lain. Disebut lah pindah rumah ini sakit memang ini. Jadilah banyak orang Mindo akhirnya tak dipindah ini lah jam 8 malam kita pindah. Tapi mak pagi lah balik mula ke tempat lama balik sesuatu. Apa iyo beda cerita tu walam bisawam. Itulah berarti tak mau dipindah. Itulah. Kalau masalah-masalah harta lama nak ada dalam tu peninggalan tu aku rasa itulah dapat di situ. Dapat di situ. artinya tak ada dari Kutu Ajo. Sebab orang ajak Kutu Ajo tu dah nyelahi senang. Ya, betul. Nyelahi tempat tinggal. Nyelahi tempat tinggal baru. Jadi bukti-buktinya sebelum ke kampung baru ya. Jadi dia sudah beli itu juga apa iyo di kampung baru nian telah gaduh kita. Sebab kita tahu ya dusun lama temannya banyak. Iya, betul. Dusun Talang Canai. Untuk dusun Talang Canai. Tahu dah. Dusun mungkin dusun Tuwo. Tua tahu. Dusun Talang Binteng. Ya. Dusun Lubuk Cabe. Itu dusun pertama yang Itu dusun panjang lah. Jadi barang kau disatukan kau setelah umur dusun Talang Canai dengan dusun Lubuk Cabe itu disatukan setelah Belanda. Supaya mudah Talang Canai itu dekat Bayu Lipa situ belakang Mulimo. Ada kubu gedak kubu sama orang kubu bukit situ orang.
buktinya tuh. Ada. Itu kaitan ceritanya. Ya, dusun tanah cabai Lubuk Cabai, rumah aja pindah aja Lubuk Cabai ya, dusun Lubuk Cabai nah. Tuh. Rumah ini siapa madom rumah udah gede tuh, rumah di situ pindah. Itu apa dah dusun apa tanah cabai? Lubuk Cabai ya. Lubuk Cabai. Nah, jadi aku nasi membeli itu yang malah sulit bau tinggal di sekitar namanya tadi bau itu tidak bisa masih misteri belum ada tapi jawaban sampai kini. Tapi nak jelek uhang si malam jelek itu jo ya kalau tidak salah itu uhang si malam jelek itu nanti siko itu Datuk Sri Maharaja Anum tu naglar Gajah Mapuk nah Apu yang buku si Jangga Putri Selaru atau Putri Kelambu Intan nah itu salah satu uhang di muhang pun tentu uhang 19 itu. Teman-teman, demikianlah diskusi kita pada siang hari ini bersama salah satu tokoh lembaga adat yang tidak lain tidak bukan Mama Adam. Cukup menarik sekali dari cerita yang disampaikan. Yang jelas pada intinya mungkin masih banyak yang teman-teman punya persepsi lain atau dari tokoh-tokoh yang lain. Kalau mungkin ada masukan, kritikan, atau mungkin ada bahasa, sebuah pemahaman yang disampaikan itu jelas berbeda dari persepsi teman-teman semua, sah-sah saja bagi kami. Silakan beri masukan karena ini kita cuma mengangkat tentang sejarah yang ada di Rantau Panjang ini dan asal-usul Rantau Panjang ini. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.